Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penjuru hukum. Teman-teman semua, ketika kita akan mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang, seperti dari penyuluh hukum ahli muda ke jenjang penyuluh hukum ahli madya, maka salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah lulus uji kompetensi kenaikan jenjang. Salah satu uji kompetensi kenaikan jenjang yaitu wawancara penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural. Berdasarkan pasal 1 angka 10 dan angka 13, Peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 26 tahun 2019 tentang pembinaan penyelenggaraan penilaian kompetensi pegawai negeri sipil. Yang dimaksud dengan penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural yang selanjutnya disebut penilaian kompetensi adalah suatu proses membandingkan kompetensi yang dimiliki pegawai negeri sipil dengan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan menggunakan metode assessment center atau metode penilaian lainnya. Metode assessment center adalah metode terstandar yang dilakukan untuk mengukur kompetensi dan prediksi keberhasilan pegawai dalam suatu jabatan dengan menggunakan beberapa alat ukur atau simulasi berdasarkan kompetensi jabatan dan dilakukan oleh beberapa orang asesor. Teman-teman semua, berdasarkan pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara, standar kompetensi ASN terdiri dari standar kompetensi jabatan pimpinan tinggi, standar kompetensi jabatan administrator, dan standar kompetensi jabatan fungsional. Standar kompetensi ASN sebagaimana dimaksud berdasarkan Kamus Kompetensi Teknis, Kamus Kompetensi Manajerial, dan Kamus Kompetensi Sosial Kultural. Terkait dengan wawancara uji kompetensi manajerial dan sosial kultural, agar kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh seorang asesor, kita harus memahami jenis-jenis kompetensi-kompetensi yang termasuk ke dalam kompetensi manajerial maupun sosial kultural. Perlu diingat bahwa kompetensi-kompetensi ini akan ditanyakan secara berkaitan antara kompetensi yang satu dengan kompetensi yang lain. Yang termasuk ke dalam kompetensi manajerial yaitu integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan organisasi, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Sedangkan yang termasuk ke dalam kompetensi sosial kultural yaitu perekat bangsa. Jadi agar kita mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari asesor yang mewawancari atau menguji kita, maka kita harus pahami definisi dari masing-masing kompetensi tersebut. Berdasarkan Kamus Kompetensi Manajerial, integritas berarti konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma, dan atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan, beserta risiko yang menyertainya. Kemudian kerjasama berarti kemampuan menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam menyelesaikan tugas, dan mengoptimalkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Kemudian komunikasi berarti kemampuan untuk menerangkan pandangan dan gagasan secara jelas, sistematis, disertai argumentasi yang logis dengan cara-cara yang sesuai, baik secara lisan maupun tertulis. Memastikan pemahaman, mendengarkan secara aktif dan efektif, mempersuasi, meyakinkan, dan membujuk orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kemudian orientasi pada hasil berarti kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas, dapat diandalkan, bertanggung jawab, mampu secara sistematis mengidentifikasi risiko dan peluang dengan memperhatikan keterhubungan antara perencanaan dan hasil untuk keberhasilan organisasi.
Kemudian pelayanan publik berarti kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik secara profesional, transparan, mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi atau kelompok atau golongan atau partai politik. Kemudian pengembangan diri dan orang lain berarti kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan menyempurnakan keterampilan diri, menginspirasi orang lain untuk mengembangkan dan menyempurnakan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan dan pengembangan karir jangka panjang, mendorong kemauan belajar sepanjang hidup, memberikan saran atau bantuan, umpan balik, bimbingan untuk membantu orang lain untuk mengembangkan potensi dirinya. Kemudian mengelola perubahan berarti kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang baru atau berubah dan tidak bergantung secara berlebihan pada metode dan proses lama. Mengambil tindakan untuk mendukung dan melaksanakan inisiatif perubahan, memimpin usaha perubahan, mengambil tanggung jawab pribadi untuk memastikan perubahan berhasil diimplementasikan secara efektif. Kemudian pengambilan keputusan berarti kemampuan membuat keputusan yang baik secara tepat waktu dan dengan keyakinan diri setelah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, dirumuskan secara sistematis dan seksama berdasarkan berbagai informasi, alternatif pemecahan masalah dan konsekuensinya, serta bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Kemudian untuk kompetensi sosial kultural yaitu perekat bangsa. Perekat bangsa berarti kemampuan dalam mempromosikan sikap toleransi, keterbukaan, peka terhadap perbedaan individu atau kelompok masyarakat, mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mempersatukan masyarakat dan membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat di tengah kemajemukan Indonesia, sehingga menciptakan kelekatan yang kuat antara ASN dan para pemangku kepentingan, serta di antara para pemangku kepentingan itu sendiri, menjaga, mengembangkan, dan mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Teman-teman semua, untuk lebih jelasnya terkait dengan kamus kompetensi manajerial dan sosial kultural, teman-teman bisa baca lampiran 2 dan 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum.